Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Naziratul Hidayah, selaku moderator dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang instrumen moneter Islam. Sebelumnya, untuk kelompok kami, yang pertama ada Alvin Arya Priyatma dengan 2008 1010 2087. Yang kedua, Sahibatul Ilmiah dengan NIM 2008 1010 2019. Yang ketiga, Ines Kumailatul dengan NIM 2008 1010 2046. Dan saya sendiri, Dita Naziratul Hidayah dengan NIM 2008 1010 2082. Next. Baik, instrumen moneter di Indonesia menuntut tersedianya instrumen moneter yang sesuai dengan mekanisme operasional dan prinsip perbankan syariah. Hal ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh perbankan syariah di Indonesia yang terjadi seiring dengan pertumbuhannya, khususnya masalah likuiditas. Namun, perkembangan dan ketersediaan instrumen moneter yang sesuai syariah juga menimbulkan masalah baru. Terdapat kecenderungan perbankan syariah di Indonesia menempatkan dana pada instrumen moneter syariah dalam jumlah dan frekuensi yang relatif besar. Untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat dan stabil, Bank Indonesia mengeluarkan berbagai bentuk kebijakan moneter sebagai sarana untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Bank Indonesia menggunakan instrumen moneter seperti operasi pasar terbuka. Keberadaan instrumen moneter syariah sangat berkaitan dengan kinerja perbankan syariah di Indonesia. Telah ditemukan sejak tahun 2000 dan telah banyak juga penelitian terkait kedua variabel tersebut. Selama ini, kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia dalam rangka pengendalian beredarnya uang dilakukan melalui pelaksanaan operasi pasar terbuka. Agar pelaksanaan operasi pasar terbuka berdasarkan prinsip syariah dapat berjalan dengan baik, maka perlu dibuat instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah. Instrumen tersebut bernama Sertifikat Bank Syariah Bank Indonesia Syariah. Next. Berikut ini instrumen moneter Islam, yaitu yang pertama, instrumen dengan pembayaran pengambilan rutin. Instrumen ini ditawarkan kepada yang lebih memilih keuntungan arus kas daripada memiliki proyek prospektif. Untuk tujuan ini, Bank Sentral menerbitkan sertifikat moneter Islam, yaitu wakalah wa ijarah atau keagenan dan leasing, dan wakalah wa ijarah muntahiyah bitamik atau agen dan leasing penjualan. Yang kedua, instrumen untuk memiliki atau mengamankan proyek atau aset. Instrumen yang terkait dengan kepemilikan atau sekuritasi proyek atau aset prospektif, yaitu musyarakah mutanakis wa ijarah atau sertifikat sekuritasasi Islam wa ijarah sertifikat. Untuk yang pertama, berdasarkan definisi musyarakah, Bank Sentral dan Deposan menyumbangkan sejumlah dana untuk berbagai kepemilikan proyek. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baik, terima kasih. Adapun prinsip dasar kebijakan moneter Islam. Kebijakan moneter atau politik moneter merupakan politik negara dalam menentukan peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan dalam lapangan keuangan negara. Secara lebih khusus, kebijakan moneter mempunyai pengertian sebagai tindakan makro pemerintah melalui bank sentral dengan cara mempengaruhi penciptaan uang. Dengan mempengaruhi proses penciptaan uang, pemerintah bisa mempengaruhi jumlah uang yang beredar, yang selanjutnya pemerintah bisa mempengaruhi pengeluaran investasi, kemudian permintaan
dan akhirnya tingkat harga sehingga tercipta kondisi ekonomi sebagaimana yang dikehendaki. Kebijakan moneter dalam Islam berpijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, yaitu A. Kekuasaan tertinggi adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah pemilik yang absolut. Yang B, manusia merupakan pemimpin di bumi tetapi bukan pemilik sebenarnya. Dan yang C, semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang D, kekayaan tidak boleh ditumpuk terus ditimbun. Yang E, kekayaan harus diputar. Yang F, menghilangkan jurang perbedaan antara individu dalam perekonomian dapat menghapus konflik antar golongan. Dan yang terakhir, yang G, menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu, termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin. Next. Yang ketiga yaitu utilitas setiap instrumen moneter Islam. Bagian ini terdiri dari kegunaan setiap instrumen moneter Islam yang diusulkan dari perspektif operasi moneter, yaitu A. Wakalah wa ijarah sertifikat. Bagian ini adalah pokok sertifikat mewakili kontraksi moneter, pembelian aset, pembayaran pengembalian, dan pembayaran kembali pokok kepada investor pada akhir periode kontra adalah ekspansi moneter. Meskipun demikian, tanggal pembayaran setiap komitmen berbeda dan kesenjangan tersebut merupakan keuntungan bagi bank untuk menangani lonjakan likuiditas jangka pendek dan dalam perekonomian. Memang tujuan utama instrumen moneter syariah ini adalah untuk memanfaatkan dana yang menganggur atau mencegah penimbun uang daripada menolak menyuntikkan likuiditas dalam jangka waktu tertentu. Inilah perbedaan cara pendekatan kebijakan moneter Islam dibandingkan dengan pendekatan konvensional. Yang B, wakalah wa ijarah muntahiyah bitamlik sertifikat. Penyerapan nilai pokok sertifikat adalah kontraksi moneter, sedangkan pembelian aset, pembayaran retur, serta pelunasan pokok kepada deposan dalam periode berjalan sertifikat. Kontrak adalah ekspansi moneter. Instrumen ini meninggalkan dampak ekspansi yang lebih besar karena pembayaran rutin kepada deposan meliputi pembayaran pendapatan rutin dan angsuran pokok. Namun demikian, instrumen ini menyebabkan relokasi kepemilikan aset dari deposan ke pihak ketiga atau penyewa. Yang C, musyarakah mutanakisah wa ijarah sertifikat. Bagian investor dalam suatu proyek adalah kontraksi moneter, sedangkan pengeluaran untuk mendirikan proyek adalah ekspansi. Salah satu keunggulan instrumen ini adalah bank sentral dapat mengatur level alfa sebagai tingkat berapa banyak likuiditas yang akan diambil dari perekonomian dibandingkan dengan dua sertifikat syariah yang pertama. Instrumen ini benar-benar dapat berfungsi secara optimal sebagai penyerap likuiditas karena pemegang sertifikat tidak mengambil pendapatan tetap dari bank sentral. Bahkan pemerintah diuntungkan dengan menjadi penyewa proyek tersebut. Yang D, sekuritisasi Islam wa ujaroh. Sertifikat bagian investor dalam suatu aset adalah kontraksi moneter, tetapi ada dampak ekspansi awal ketika bank sentral membeli aset tersebut. Dampak ekspansi lainnya adalah ketika bank sentral melepaskan pendapatan regulernya dari ijaroh kepada deposan untuk mengambil alih aset tersebut. Manajemen waktu yang akurat antara kontraksi dan ekspansi instrumen ini menguntungkan bank sentral untuk mengendalikan dampak ekses likuiditas jangka pendek. Manfaat lainnya adalah bank sentral menggunakan miliknya untuk mengontrol likuiditas dan tidak kehilangan pada akhir periode sertifikat. Next. Kemudian menilai instrumen moneter syariah terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Pertumbuhan ekonomi hampir tidak dapat dipisahkan dari peran lembaga perbankan yang mempengaruhi setiap transaksi negara. Kegiatan pembangunan di mana ada kausal hubungan antara perkembangan sektor keuangan dan pertumbuhan negara ekonomi ketika ekonomi real mengalami pertumbuhan. Penggunaan jasa keuangan akan meningkatkan. Hal ini sejalan dengan
teori pertumbuhan yang menyatakan bahwa ekonomi pertumbuhan membutuhkan investasi atau modal yang memadai, modal untuk membiayai pembangunan negara. Investasi yang memadai dalam pembiayaan pembangunan akan meningkatkan secara signifikan jika ekonomi kondisi suatu negara cenderung stabil, seperti dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Pasal 7 tentang Bank Indonesia, bahwa stabilitas moneter adalah tujuan utama bank-bank di Indonesia untuk menciptakan kondisi ekonomi yang lebih stabil. Beberapa upaya untuk mewujudkan kondisi yang stabil dalam perekonomian, Bank Indonesia sebagai bank sentral yang bertindak sebagai otoritas moneter memiliki dua sisi peraturan yang harus dikeluarkan, di mana Indonesia sendiri menganut perbankan sistem dual bank sehingga kebijakan menjadi diterbitkan akan melibatkan perbankan konvensional dan perbankan syariah. Masing-masing bank ini memiliki strategi dan alat untuk mengendalikan sistem moneter Indonesia. Ekonomi merupakan tujuan pembangunan nasional, oleh karena itu ekonomi pertumbuhan digunakan sebagai variabel yang dipengaruhi oleh kebijakan moneter dalam pengendalian moneter instrumen. Sertifikat Bank Indonesia Syariah sebagai instrumen moneter syariah operasi, fasilitas deposit di Indonesia. Fasilitas deposit di Bank Indonesia Syariah adalah fasilitas yang diberikan kepada bank syariah untuk menempatkan dana di Bank Indonesia dalam rupiah. Selanjutnya disebut FASBIS, cadangan wajib minimum atau giro wajib minimum, disingkat menjadi GWM, yaitu kewajiban bank syariah dalam rangka mendukung pelaksanaan perbankan prinsip kehati-hatian dan bertindak sebagai instrumen moneter yang berfungsi untuk mengontrol jumlah uang yang beredar. Kemudian data akan dilakukan beberapa tes berdasarkan tes time series. Langkah awal untuk menentukan tes mana yang paling cocok untuk mendapatkan peramalan yang tepat hasilnya adalah melakukan uji stasioneritas. Tahap pengujian time series agar dapat mengetahui hasil olahan data yang menggunakan ADF yang hasil nilainya sangat menentukan. Jika jumlah ADF-nya lebih sedikit daripada hasil alfanya, maka penelitian ini 0,05 nilai kritisnya dan waktunya bisa dikatakan konsisten. Penelitian ini sangat membutuhkan keterangan yang statement untuk melihat faktor-faktor yang ada, pola kerja selisih stokastik ini dengan mengganti data yang stagnan, yang apa awalnya ada di level pertama berubah ke level yang lebih baik menjadi data yang stagnan. Kemudian Badan Pusat Statistik tahun 2015 sampai 2019 dengan menggunakan analisis ARDL, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik pemodelan jangka pendek maupun jangka panjang, variabel instrumen moneter syariah tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian ini, metode yang akan digunakan adalah uji ARDL, yaitu regresi metode yang menggabungkan kelambatan dari keduanya, variabel endogen dan eksogen serentak. Model ini akan memberikan ikhtisar analisis jangka panjang hubungan asalkan variabel yang digunakan stasioner di tingkat yang lainnya variabel akan stasioner pada perbedaan pertama tingkat, yaitu tingkat stasioner yang kedua berbeda. Artinya, variabel yang digunakan mengalami campuran tingkat stasionaritas data. Penaksir dalam ARDL dalam menghasilkan koefisien jangka panjang yang konsisten. Ini adalah sebuah keuntungan dalam penggunaan metode ARDL di penelitian yang mana hasil estimasinya konsisten dengan koefisien jangka panjang tanpa memerlukan variabel stasioner pada tingkat model ARDL akan sangat menentukan. Uraian langkah-langkah yang akan menjadi fokus pengujian variabel-variabel dalam penelitian dengan metode ARDL data time series yang akan lolos hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, uji stasionaritas dalam data dilakukan dengan menguji akar-akar dari masing-masing variabel penelitian yang bertujuan untuk menentukan bahwa variabel tersebut stasioner pada tingkat derajat dan juga pada tingkat pertama yang berbeda. Yang kedua, uji kointegrasi, di mana uji ini akan menggunakan uji Johannsen Integrating untuk melihat apakah dalam model yang digunakan variabel-variabel tersebut telah terkointegrasi atau belum. Yang ketiga, estimasi ARDL yang dalam pengujian ini adalah mengestimasi model ARDL yang juga dalam memilih model dan melakukan uji diagnostik
untuk mendeteksi apakah ada gejala asumsi dasar yang tidak dipengaruhi pada pengujian time series sebelumnya. Melangkah ke langkah selanjutnya, menentukan model dan asumsi peramalan. Yang keempat, ECM, estimasi, yaitu mengestimasi pada model yang akan digunakan berdasarkan model ARDL yang ditentukan. Di sisi lain, estimasi ini berguna untuk menganalisis hasil keluaran untuk menentukan dinamika jangka pendek dari model yang tepat. Yang kelima, estimasi koefisien ARDL, di mana tahap ini akan melibatkan estimasi koefisien dalam menentukan hubungan jangka panjang dari model ARDL yang dipilih. Model ARDL bisa ditentukan dengan diadakan uji diagnostik yang hasilnya berupa perhitungan yang menghasilkan persentase signifikasi pada variabel yang sedang dilakukan penelitian. Model ini juga bisa dilihat dari perhitungan model ECM yang hasilnya adalah general spesifik, diperoleh dengan menggunakan lag maksimum dan disusul oleh cara uji standar agar mampu menghapuskan variabel pada model ARDL. Perolehan dari ECM mempunyai macam-macam lag yang akan diambil model jangka pendek. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya itu jika dilihat dari perhitungan modal, instrumen syariah tidak memiliki pengaruh buruk terhadap sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Stabilitas moneter memiliki tujuan yaitu beredarnya uang yang ada belum tercapai. Sedangkan perhitungan ARDL memiliki keuntungan jika menggunakan modal analisis data time series yang tidak dicampur tangani oleh variabel yang stagnan. Namun kekurangan dari model ini di saat penentuan jangka panjang dan pendeknya. Nah, inflasi dan yang selanjutnya itu inflasi adalah salah satu masalah yang terjadi yang menyebabkan sistem ekonomi pada negara tidak stabil atau kacau. Upaya stabilitas yang ditunjukkan untuk Bank Indonesia yang sudah diatur oleh undang-undang yang ada menjelaskan bahwa ada cara-cara yang salah saat melakukan operasi moneter. Operasi tersebut juga membutuhkan campur tangan dari instrumen syariah agar mampu merealisasikan tujuan yang ada. Dan juga diharapkan instrumen moneter bisa memberi kerjasama yang baik dan pertumbuhan ekonomi sistem perekonomian Indonesia. Nah, tetapi dalam beberapa tahun kebelakangan ini sistem perekonomian Indonesia itu sedang tidak baik-baik saja. Yang membuat Indonesia itu ada di middle income trap. Nah, apa itu middle income trap? Yaitu di mana suatu negara itu memiliki berpenghasilan mencapai tingkat pendapatan menengah, tetapi negara tersebut itu stuck dan tidak bisa keluar dari tingkatan tersebut. Nah, namun dengan adanya instrumen syariah ini sangat berpengaruh terhadap masalah tersebut dan bisa diselesaikan dengan baik. Dan juga di penelitian ini dapat dilihat bahwa peran BI sudah mampu aktif dan baik dalam menanggapi masalah ini. Instrumen moneter di sektor perbankan sudah memberikan kerjasama yang baik. Nah, jadi kesimpulan yang saya ambil dari presentasi teman-teman saya tadi, berdasarkan analisis variabel penilaian menggunakan uji time series, ARDL permodalan ARDL yang ditawarkan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang digunakan untuk peramalan dan atau untuk menentukan kebijakan masa depan, yaitu pada Undang-Undang Minimum Regresor Instrumen Moneter Syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, menunjukkan hanya variabel giro wajib minimum yang dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Meskipun nilainya kontribusinya sangat rendah. Sedangkan untuk variabel instrumen moneter syariah lainnya dalam tidak berpengaruh positif terhadap keadaan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, giro wajib minimum di perbankan dapat dioptimalkan untuk mengendalikan peredaran uang di masyarakat. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan.